Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Wahyu Priyanto, mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025. Saya berasal dari LPTK Universitas Negeri Surabaya. Nomor induk mahasiswa saya 25001039211000103. Pada kesempatan kali ini saya mengajar di SMP Dharma Wanita 9 Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Sekian perkenalan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semua baik? Apa semua ada tugas? Banyak tugas? Banyak tugas, ya. Sama, saya juga banyak tugas hari ini. Oke, terima kasih sudah mengikuti pelajaran saya dengan jumlah siswa yang sepertinya masuk semua. Sebelumnya saya absen dulu untuk kelas 7. Gaby masuk, Hiskia, Alvino, Giovanni, Amira, April, Moska, Yusuf, Devina, Febri, Safa, Dwi, Vindi, Jesse, Leni. Oke, jadi semua ya hari ini tidak ada yang absen. Oke, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Oke, siapa ketua kelasnya di sini? Oke, Yusuf, silakan dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulah zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selesai. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, saya minta ke kalian untuk berdiri, mengambil posisi sempurna, kita menyanyikan lagu kebangsaan terlebih dahulu. Instruksinya nanti dari saya, silakan berdiri. Nanti diikuti secara bersama-sama ya. Di sana aku berdiri, jadi pandu Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah air pun, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, bangunlah jiwanya, bangunlah mereka untuk Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia hiduplah Indonesia.
Indonesia Raya merdeka, merdeka, karena ku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, selesai. Silakan duduk kembali. Oke, kita masuk ke pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini kita materinya tentang aktivitas memenuhi kebutuhan manusia. Nah, apa sih kebutuhan itu? Sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang kebutuhan manusia, sebelumnya ada yang sudah mengenal atau ada yang sudah tahu apa itu kebutuhan? Bisa dijawab? Satu perwakilan satu orang, kebutuhan itu apa sih secara sederhana aja? Kebutuhan adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup setiap manusia. Jadi kebutuhan pasti diperlukan dan pasti harus dipenuhi oleh setiap manusia. Nanti akan dijelaskan kebutuhan itu meliputi apa saja, nanti akan saya jelaskan secara rinci. Supaya kita nanti di sini kita belajar bersama-sama, materi ini adalah materi baru, ya. Oke, lanjut. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar apa? Yang pojok kanan. Nah, itu adalah apa? Anak sekolah. Itu kebutuhan atau tidak? Kebutuhan. Kebutuhan itu adalah kebutuhan dari manusia yang disebut dengan kebutuhan primer. Karena kita semua memerlukan sebuah pendidikan. Itu adalah masuk dari kebutuhan primer. Nanti dijelaskan apa itu kebutuhan, meliputi apa saja. Nanti ada primer, sekunder, sama tersier. Terus yang gambar kedua, pakaian. Pakaian ini juga termasuk kebutuhan dari manusia. Pakaian ini harus kita penuhi dan wajib kita dapatkan. Kenapa kok kita wajib untuk memiliki pakaian? Ya, karena apa? Ya, betul. Karena apa tadi? Melindungi tubuh dan menjaga privasi. Yang ke bawahnya, ke yang lebar itu apa? Pasar. Nah, itu kebutuhan. Kita semua pasti membutuhkan ini. Sebelum kita membutuhkan yang lainnya, kita harus mencari kebutuhan primer dulu. Yang paling penting kita dahulukan. Nah, di sini saya kasih contoh dengan pasar. Tahu pasar? Nah, ya gitu contohnya, gambarnya pasar itu. Di sini kalau pasar paling dekat ya pasar Sepanjang. Terus yang atasnya. Nah, ini mobil mewah. Gambarnya mobil mewah. Kebutuhan? Ini kebutuhan. Apakah ini termasuk kebutuhan? Nanti akan dijelaskan secara rinci pada slide berikutnya. Oke. Primer itu bagaimana, sekunder itu bagaimana, tersier itu bagaimana. Nanti juga saya jelaskan cara untuk pemenuhannya, pemenuhan kebutuhan setiap manusia. Oke. Barangkali ada yang ditanyakan tentang gambar ini? Silahkan. Tidak, lanjut ya. Nah, di sini saya menulis, merangkum lebih tepatnya pengertian tentang kebutuhan. Tadi ada yang menyebutkan kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus diwujudkan oleh setiap manusia untuk kebutuhan sehari-harinya. Nah, ini saya rangkum kalimatnya, yaitu kebutuhan merupakan keinginan atas barang dan jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Jadi, kebutuhan itu menuntut adanya pemenuhan.
pemenuhan itu apa? Menuntut harus punya gitu loh. Kita harus punya ini. Nah, itu apa? Menuntut kita untuk memenuhi. Ketika barang dan jasa yang diinginkan tidak terwujud, contohnya kita ingin nasi lah, misalkan. Jika nasi ini untuk makan kita sehari-hari tidak terwujud, akan berpengaruh terhadap kehidupannya. Maksudnya, jika kita tidak mewujudkan kebutuhan yang ini, nasi tadi, untuk melanjutkan hidupnya, kita akan kesusahan. Terus akibatnya akan bisa sakit dulu ya. Habis itu meninggal kalau tidak ada kebutuhan nasi yang tidak dipenuhi atau tidak diwujudkan. Misalnya, nah ini dikasih contoh, seseorang yang lapar dan ingin makan, ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka kelangsungan hidup orang tersebut akan berpengaruh. Nah, kelangsungan hidup orang tersebut akan berpengaruh itu maksudnya gimana? Kelangsungan hidup orang itu akan berpengaruh. Jadi, kelangsungan hidupnya orang itu jadi berpengaruh, contohnya dia akan jatuh sakit karena tidak bisa memenuhi kebutuhan makanan. Karena dia lapar, tidak makan, 1 hari lah. 1 kali 24 jam. Saya aja nggak makan, wis kerucuk-kerucuk ya. 1 kali 3 jam aja nggak makan, kerucuk-kerucuk sudah. Apalagi yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya dalam lebih dari 2 hari, lebih dari 2 kali 24 jam. Maka kelangsungan hidup orang tersebut akan terpengaruh. Terpengaruh itu ya bisa jatuh sakit, setelah sakit bisa meninggal, bisa jadi sampai meninggal. Oke, saya ditanyakan? Tidak? Oke, langsung ya, slide berikutnya. Nah, macam-macam kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Macam-macam kebutuhan yang di sini saya menyebutkan kebutuhan menurut intensitas atau menurut kepentingan. Menurut pentingnya, kebutuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama kebutuhan primer, yang kedua ada kebutuhan sekunder, yang ketiga kebutuhan tersier. Nah, penjelasannya dari kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, yang wajib dipenuhi, yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Itu namanya kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Jadi setiap manusia wajib untuk memenuhi kebutuhan ini. Primer itu harus wajib dipenuhi dan wajib terpenuhi. Contohnya, makan, minum, pakaian, rumah, sandang, pangan, papan. Manusia sudah pasti membutuhkan makan, terus minum. Yang ketiga, manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi diri dari apa? Melindungi diri dari orang lain. Terus yang keempat, yang harus dipenuhi oleh setiap manusia yaitu papan. Papan itu apa? Rumah atau tempat tinggal. Rumah atau tempat tinggal ini sangat perlu dipenuhi oleh setiap manusia. Karena dengan adanya rumah atau dengan adanya tempat tinggal, kita bisa berlindung diri di sana. Untuk melindungi diri kita. Untuk tempat berteduh, untuk tempat berkumpul. Nah, itu kita semua membutuhkan sebuah rumah. Yang kedua, kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan. Kebutuhan sekunder ini boleh dipenuhi setiap manusia apabila kebutuhan primer atau kebutuhan pokok sudah terpenuhi. Jadi kalau kebutuhan primer belum terpenuhi, jangan sekali-sekali kalian mewujudkan kebutuhan sekunder. Karena kebutuhan ini dipenuhi setelah kebutuhan primer, misalnya perabot rumah tangga,
Saya kasih contoh lagi, seperti arloji, lemari, radio, sabun. Arloji itu apa sih? Jam tangan. Nah, itu semua perabot rumah tangga, lemari, arloji, radio, sabun, terus motor, sepeda lah, sepeda, sama kipas, itu termasuk kebutuhan manusia yang kedua, setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Jadi kalau sudah kebutuhan pokok terpenuhi semua, kita boleh memenuhi kebutuhan sekunder. Setelah kebutuhan sekunder terpenuhi, kita mewujudkan kebutuhan yang ketiga, yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini biasa kita sebut dengan kebutuhan yang paling mewah. Kebutuhan yang paling mewah, paling mahal biasanya. Nah, ini kan kebutuhan tersier atau barang mewah. Kebutuhan yang bisa dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder. Jadi kalau kebutuhan yang pertama, kebutuhan kedua terpenuhi, kita boleh memenuhi kebutuhan tersier atau barang mewah. Apabila kita belum bisa memenuhi kebutuhan primer, jangan sampai kita memenuhi kebutuhan tersier. Contohnya, nah, kita sehari-hari itu buat makan susah, tapi kita malah beli mobil sport. Nah, itu gimana? Kita rela nggak makan, tapi kita punya barang mewah. Gimana menurut kalian? Lebih baik kita makan, terus kita tidak punya barang mewah, atau kita tidak makan, tapi punya barang mewah, kayak perhiasan. Lebih baik makan ya? Iya, lebih baik makan, karena itu adalah kebutuhan manusia yang paling utama. Yang penting makan dulu, bisa makan, terus punya rumah dulu. Habis itu kebutuhan yang lain-lainnya kita bisa memenuhinya. Oke. Contoh lagi, kebutuhan tersier. Apa? Kebutuhan selain mobil sport tadi atau HP yang canggih. Nah. Terus lagi perhiasan. Perhiasan yang paling tinggi gramnya. Bisa apa itu namanya? Yang putih itu berlian. Ya, berlian itu perhiasan yang paling mahal, yang paling mewah. Selagi tas bermerek, tas branded. Kalau zaman sekarang tas branded, sepatu branded, ya 1 tahun nggak jebol. Soalnya nggak dipakai. Ya gitu. Oke, lanjut. Ada yang tanyakan? Tidak. Kebutuhan menurut sifatnya. Yang tadi kebutuhan menurut kepentingan. Yang sekarang kebutuhan menurut sifatnya. Yang pertama, kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kesehatan setiap manusia. Kebutuhan yang memberi kepuasan pada fisik atau badan, misalnya makan, minum obat, kesehatan, olahraga, terutama yaitu olahraga. Kebutuhan yang sifatnya memberi kepuasan kepada fisik atau badan. Jadi dengan olahraga kita tidak gampang terkena penyakit, dengan catatan olahraga yang sesuai dengan prosedurnya. Yang kedua, kebutuhan rohani. Kebutuhan untuk kepentingan jiwa. Nah, misalnya rekreasi, agama, nonton, baca buku, pendidikan. Nah, ini adalah sebuah kebutuhan kita yang wajib kita penuhi juga setelah kebutuhan 3 tadi terpenuhi. Kita juga butuh refreshing, ya. Butuh refreshing ya. Setelah sekian lama menghadapi dunia, kita butuh merefresh otak supaya kita tidak stres. Yang kedua, kebutuhan rohani, agama. Nah, kita juga perlu untuk mendengarkan atau
sering-sering melakukan kerohanian supaya jiwa kita tetap sehat. Kita bisa berpikir positif. Nah, itu semua tentang agama. Terus nonton. Ini enggak disebutkan nonton apa, nonton televisi, nonton bioskop. Ini saya simpulkan nonton bioskop aja ya. Nah, kita dengan nonton bioskop sudah memenuhi kebutuhan kepentingan jiwa. Nah, itu adalah keinginan kita untuk nonton sebuah bioskop. Itu adalah satu-satu reward dari diri kita sendiri. Misalnya kita habis mendapat nilai bagus nih, saya ingin rekreasi sebagai reward diri saya sendiri. Nah, gitu. Terus membaca buku itu adalah sebuah kebutuhan. Membaca buku, terus pendidikan. Nah, pendidikan ini ya kayak kita ini sekarang ini. Pendidikan di sekolah, mencari ilmu di sekolah, itu semua merupakan kebutuhan rohani atau kebutuhan kepentingan jiwa. Semua orang juga butuh dan perlu pendidikan supaya untuk melanjutkan atau apa ya, supaya dirinya punya bakat dan untuk bermanfaat kepada orang lain. Kita butuh pendidikan. Lanjut, ada yang ditanyakan? Kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Sebelum ini tadi menurut apa? Apa tadi? Yang ketiga kebutuhan menurut waktu. Menurut waktu. Yang pertama, ini saya sebutkan kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang itu maksudnya gimana? Kebutuhan yang harus kita penuhi hari ini juga. Kebutuhan yang harus kita penuhi hari ini juga. Itu namanya kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi pada saat sekarang. Nah, saat ini, jika kita saat ini butuh, misalnya, makan bagi orang lapar, minum bagi orang yang haus, obat bagi orang yang sakit. Nah, contohnya orang sakit di rumah sakit. Mau nggak mau hari ini juga harus minum obat supaya kita bisa sembuh. Kebutuhan hari ini terasa lapar, mau nggak mau kita harus makan, kita harus memenuhi kebutuhan. Haus kita harus segera minum supaya kebutuhan sekarang, kebutuhan yang kita kebutuhkan sekarang bisa terpenuhi. Haus kita minum, lapar kita makan. Kalau sakit, pusing, minum obat. Yang kedua, kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditunda. Contohnya apa? Kebutuhan yang dapat ditunda. Kalau makan, kalau kita lapar kan tidak dapat ditunda. Lapar hari ini ya kita harus makan hari ini. Kalau kebutuhan yang dapat ditunda contohnya rekreasi. Nah, dapat ditunda itu bisa ditunda rekreasi. Terus ada lagi contoh nonton bioskop bisa. Kalau hari ini tidak ada uang yang lebih, besok masih ada waktu. Ya, itu namanya kebutuhan masa yang akan datang, yang bisa ditunda atau ditangguhkan. Bukan berarti ditinggalkan ya. Hari ini tidak bisa memenuhi, mungkin minggu depan bisa. Itu. Saya ditanyakan? Tidak. Lanjut. Kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan diri kita pribadi. Kebutuhan yang sifatnya kebutuhan itu adalah kebutuhan kita sendiri, bukan kebutuhan orang lain. Itu namanya kebutuhan individu. Nah, itu adalah misalnya saya butuh laptop nih untuk pembelajaran, yaitu kebutuhan individu, kebutuhan saya pribadi. Terus yang kedua kebutuhan kelompok. Nah, ini kan kalian sudah duduk bersama kelompok.
Kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama. Jadi kebutuhan ini bentuknya itu kalian dalam satu kelompok itu membutuhkan hal tersebut. Contohnya apa? Ada yang bisa kasih contoh? Yang satu kelompok itu membutuhkan barang tersebut. Apa? Kebutuhan kelompok secara bersama-sama dan pemenuhannya dilakukan secara bersama-sama. Nah, misalnya ini saya kasih contoh jalan, jembatan, sekolah, pasar, lapangan. Nah, misalnya, ini gambarnya adalah pengaspalan jalan. Nah, ini kan untuk umum ya. Ini kita gunakan secara bersama-sama ya kalau sudah selesai. Nah, waktu pengerjaannya juga kita harus bersama-sama juga. Kita harus mengerjakan itu bersama karena ini adalah kepentingan kita bersama. Jalan itu adalah akses untuk menuju suatu tempat. Kalau jalannya rusak, kita nggak bisa untuk ke suatu tempat. Makanya ini perbaikan jalan dilakukan secara bersama-sama karena kepentingan jalan tersebut adalah kepentingan kita bersama. Nah, itu saya berikan contoh gambar mengaspal jalan. Jembatan. Nah, ini juga kepentingan bersama. Jembatan itu adalah menghubungkan antara misalkan desa satu dengan desa dua. Ini kalau tidak ada jembatan, desa satu dan desa dua ini tidak bisa saling berinteraksi. Nah, maka dari itu dibangunlah jembatan. Membangun jembatan ini harus secara bersama-sama. Desa satu harus berpartisipasi, desa dua juga harus berpartisipasi. Karena itu adalah kepentingan bersama. Itu contohnya. Paham? Oke. Lanjut. Setelah tadi menjelaskan beberapa kebutuhan, sekarang faktor yang mempengaruhi perbedaan ragam dan jumlah kebutuhan. Jadi setiap orang itu jumlah kebutuhannya berbeda-beda. Jumlah kebutuhan seseorang ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang sedang. Ini adalah faktor-faktornya. Yang pertama, jenis kelamin dan umur. Nah, perbedaan jenis kelamin dan umur berpengaruh pada variasi dan jenis kebutuhan. Betul? Ya. Misalkan, laki-laki. Jenis kelamin laki-laki dengan jenis kelamin perempuan. Apakah kebutuhannya selalu sama? Tidak. Tidak ya. Terus yang satu usia masih 10 tahun, yang satu sudah dewasa, 17 tahun ke atas. Begitu juga kebutuhannya, apakah sama? Tidak. Pasti banyak yang dewasa. Perbedaan jenis kelamin dan umur berpengaruh pada variasi dan jenis kebutuhan. Misalkan, contohnya apa? Kasih contoh satu saja. Contoh anak SD dengan anak SMP lah. Nah, kebutuhannya apa? Kalau anak SD cuma buat jajan, main, gitu kebutuhannya. Kalau SMP sudah serius. Fokus sama tugas kebutuhannya, ya. Terus sudah bisa membuat dirinya semakin anggun, ya. Dengan cara dia sudah pandai untuk make up, sudah beli bedak sendiri, ya. Itu tingkat SMP juga sudah paham masalah itu. Lanjut tingkat pendidikan, orang yang mengutamakan penambahan pengetahuan pada kebutuhannya. Yang ketiga, lingkungan tempat tinggal. Orang yang hidup di daerah pegunungan akan berbeda dengan orang yang hidup di dataran rendah.
Misalkan di perkotaan lah. Contohnya saya berikan contoh kehidupan orang kota dengan kehidupan orang desa. Kebutuhan dari kedua unsur ini pasti berbeda. Kebutuhan di desa tidak terlalu banyak dengan kebutuhan di kota. Kehidupannya pun sudah jelas berbeda. Di desa misalkan ingin beli beras nih, beli beras 1 kilo harga berapa ya? Misalkan 20.000. Nah, kalau di desa biasanya ada sawah. Jadi kalau di sana beras melimpah. Jadi di sana juga harganya pasti murah. Kalau di kota kebanyakan itu adalah gedung-gedung besar. Gedung apartemen, apalagi hotel. Kalau di kota saya belum menemukan sawah, terus kayak perkebunan gitu. Tidak pernah menemukan hal tersebut. Jadi di kota otomatis harganya juga semakin mahal. Gaya hidupnya juga semakin mahal. Kalau di desa harga gaya hidupnya murah, relatif murah daripada di kota. Gitu perbedaannya lingkungan tempat tinggal. Oke. Nah, setelah kita memenuhi kebutuhan itu ternyata bisa habis. Kebutuhan itu ternyata bisa habis karena kita pakai secara terus-menerus. Kebutuhan itu juga bisa habis. Nah, apa itu kelangkaan? Nah, kelangkaan itu adalah kondisi ketika jumlah kebutuhan manusia tidak sebanding dengan alat pemenuhan kebutuhannya. Kelangkaan itu merupakan suatu masalah dalam ekonomi. Kelangkaan timbul karena barang yang kita inginkan jumlahnya terbatas. Sedangkan keinginan manusia tidak terbatas. Keinginan manusia, keinginan kita semua itu tidak ada batasnya. Walaupun sudah terpenuhi, pasti ingin membeli lagi. Contohnya seperti itu. Nah, barang dan jasa ini akan habis dan bisa habis jika kita terus-menerus mengkonsumsinya. Contohnya apa? Beri contoh satu. Apa? Apa? Makanan? Nasi bisa. Terus ada lagi yang pada tahun berapa ya kemarin? 2020 ya. Pas waktu Covid itu. Ya, masker ya menjadi kebutuhan ya. Kebutuhan bahkan masker pada saat itu menjadi kebutuhan primer, kebutuhan pokok yang harus kita punya. Nah, pernah kalian mengalami masker itu susah, cari masker itu susah? Nah, saya pernah juga mengalami beli masker itu susah. Kenapa? Karena banyak yang menggunakan masker itu, banyak yang membutuhkan masker itu untuk melindungi dirinya dari virus COVID-19, dari virus corona. Kalaupun ada nih ya di suatu tempat, di suatu toko, supermarket, pasti harganya mahal, tinggi. Karena dia stoknya sudah terbatas. Maka dari itu kita jual dengan harga mahal. Karena kenapa? Mau nggak mau kita harus membelinya karena kita membutuhkannya. Nah, gitu. Oke, ini setelah ini saya punya beberapa gambar tentang kelangkaan. Nah, yang pertama, yang atas sana, apa itu? Gambar apa itu? Kekeringan. Nah, dia itu awalnya ingin mencari ikan, tempat mencari ikan di sini. Di sini. Nah, ini jaring ikan. Ini jaring. Ini mungkin di tempat itu terjadi kemarau yang sangat panjang sekali. Kemarau yang sangat panas sehingga air yang ada di sini, yang ada di danau tersebut menjadi surut, habis, kering.
Karena itu apa kalau orang yang sedang mencari ikan itu disebutnya nelayan. Jadi tidak bisa mencari ikan karena airnya habis, ikannya otomatis mati. Yang kedua, gas LPG. Nah, gas LPG ini juga bisa habis, juga bisa langka. Kita pernah mengalami hal serupa? Pernah? Pernah, ya. Di daerah saya juga pernah mengalami hal serupa ini. Pernah kesusahan untuk mencari LPG atau gas. Yang ketiga, yang tengah, air bersih. Nah, itu contoh gambar kelangkaan air bersih. Jadi, untuk kita mendapatkan air bersih itu, kita harus menunggu ada mobil air yang sudah disediakan, tapi tidak secara beruntun. Kita harus ada jadwalnya sendiri untuk mendapatkan air. Misalkan hari ini, hari Jumat, tidak ada jadwal penyaluran air, ya kita sudah tidak ada air lagi. Yang ketiga adalah kelangkaan air bersih. Yang keempat, pertalite habis tulisannya. Nah, BBM, bahan bakar minyak. Pertalite habis. Nah, ini karena apa? Penggunaan setiap manusia terus menerus. Jadinya habis, pertalite habis. Yang ketiga, yang kelima, sorry. Yang kelima, apa itu? Ini adalah Indomaret atau Alfamaret. Soalnya ini itu gambarnya supermarket gitu ya. Supermarket. Minyak. Nah, itu tulisannya ini minyak kosong. Itu tulisannya. Minyak goreng itu loh. Nah, itu minyak goreng. Minyak goreng habis karena manusia semua membutuhkan minyak goreng karena penggunaan secara terus-menerus. Pada waktu itu juga pernah terjadi ini kelangkaan minyak goreng di daerah saya pernah, di daerah kalian pernah minyak goreng langka? Pernah ya dulu ya waktu itu. Ya itu karena penggunaan dari manusia secara terus-menerus. Terus ketersediaannya ini cuma sedikit. Nah, jadinya habis stoknya di supermarket situ. Oke, saya ditanyakan tentang kelangkaan, tidak? Lanjut ya. Ini adalah penyebab yang menyebabkan kelangkaan sumber daya ekonomi. Yang pertama saya menyebutkan perbedaan letak geografis. Ada wilayah yang kaya dengan hasil laut dan ada wilayah yang kaya dengan hasil tambang. Ada juga wilayah yang tanahnya sangat subur sehingga bisa ditanami berbagai macam tanaman. Tetapi ada juga wilayah yang kering dan sulit mendapatkan air. Contohnya, wilayah-wilayah tersebut ada wilayah yang kaya akan dengan hasil laut sama wilayah yang kaya dengan hasil tambang. Terus ini wilayah yang tanahnya sangat subur. Contoh wilayah yang sangat subur adalah pegunungan. Ya, contoh sederhana adalah wilayah di pegunungan. Wilayah pegunungan dengan wilayah dataran rendah atau wilayah sini sepanjang perkotaan, sepanjang ini kota sih ya. Ya, kota sepanjang. Nah, itu juga berbeda. Untuk wilayahnya di sana sumber makanan di sana itu selalu berlimpah. Di pegunungan ada sawah, ada jagung, ada stroberi, di sana banyak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan di sini kita harus mendapatkan itu dengan membeli di pasar. Kalau di pegunungan kemungkinan kita bisa menanam sendiri karena tanahnya di sana subur, tanahnya di sana terawat, terus juga hawanya di sana sangat cocok untuk menanami tumbuh-tumbuhan seperti itu. Beda dengan yang di perkotaan atau di dataran rendah. Yang di sini identik dengan panas, terus
airnya juga kalah jernih sama dengan yang air pegunungan. Nah, itu juga faktor penyebabnya. Yang kedua, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk terus bertambah, namun hal tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan sumber daya alam. Oleh sebab itu, terjadi kesenjangan antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan sumber daya alam yang tersedia. Sehingga terjadilah kelangkaan sumber daya alam. Nah, pertumbuhan penduduk kita semakin tahun semakin bertambah, betul. Semakin tahun semakin bertambah. Sedangkan kebutuhan kita semakin hari semakin habis, ya, karena yang menggunakan semakin hari semakin banyak. Nah, oleh karena itu, kelangkaan itu bisa terjadi karena pertumbuhan suatu penduduk. Oke. Terus, nah ini langsung saja ini cara mengatasi kelangkaan. Saya di sini menuliskan ada 3 cara mengatasi suatu kelangkaan. Yang pertama, menyusun skala prioritas kebutuhan dan keinginan. Nah, apa itu skala prioritas? Skala prioritas itu adalah mementingkan apa yang kita butuhkan. Jadi kita harus mementingkan apa yang kita butuhkan terlebih dahulu, bukan apa yang kita inginkan. Nah, apa yang kita butuhkan dengan apa yang kita inginkan beda ya. Tahu bedanya? Nah, apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan itu berbeda. Gunakanlah sumber daya untuk memenuhi kebutuhan saja, bukan untuk memuaskan hasrat terhadap sumber daya tersebut. Misalkan, ya nasi tadi itu kan sebuah kebutuhan hidup kita. Gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita dengan baik. Yang kedua, melestarikan sumber daya alam. Cara mengatasi kelangkaan berikutnya adalah dengan melestarikan sumber daya alam. Utamanya sumber daya tidak dapat diperbarui. Contohnya, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Apa? Contoh yang tidak dapat diperbarui. Batu bara. Nah, itu penggunaan sumber daya tersebut kita harus pandai-pandai untuk menggunakannya. Jadi tidak digunakan secara langsung banyak gitu, enggak, harus sedikit-sedikit. Karena sumber daya tersebut tidak dapat diperbarui, nanti ketersediaannya akan bisa habis, ya. Jadi harus pandai-pandai untuk menggunakannya. Digunakan seperlunya saja, jangan terlalu berlebihan. Oke. Oke. Bentar, ini alat pemuas kebutuhan. Ini yang terakhir, alat pemuas kebutuhan. Apa itu alat pemuas? Alat pemuas itu sama dengan alat pemenuhan. Alat yang harus dipenuhi kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Yang satu barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang lain. Dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Contoh, nasi bisa diganti fungsinya dengan singkong. Gula merah bisa digantikan dengan gula putih. Ada lagi contohnya? Apa ya? Ada lagi? Contohnya? Ini contoh kebutuhan kita sehari-hari. Nasi bisa diganti dengan singkong atau ubi, atau dengan jagung, ya bisa. Dan gula merah bisa digantikan dengan gula putih atau gula pasir. Nah, yang kedua, barang komplementer. Barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain, karena bila tidak satu di antaranya, barang tersebut kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Contoh, motor tidak akan jalan tidak ada bensin. Betul? Nah, betul. Itu adalah barang yang penggunaannya
saling melengkapi satu sama lain karena bila tidak satu di antaranya barang tersebut kurang bermanfaat. Contoh, kalau cuma ada bahan bakar minyak aja, BBM, Pertalite. Kalau tidak ada motor, mobil, Pertalite itu juga tidak akan laku, tidak akan ada. Jadi harus keduanya ini saling membutuhkan. Motor butuh Pertalite, Pertalite juga butuh motor. Contoh yang kedua, kompor tidak menyala kalau tidak ada gas atau minyak tanah. Ada lagi contohnya, pulpen. Nah ini ya, pulpen. Kalau tidak ada tintanya, dia tidak akan bisa digunakan. Nah, itu adalah contoh-contoh sederhana saja yang saya sampaikan. Ada lagi? Oke. Oke. Nah, jadi nanti setiap kelompok akan saya kasih lembar kerja siswa tentang aktivitas memenuhi kebutuhan manusia. Nanti akan saya bagikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Nah, di sini saya ada beberapa LKPD. Bentar. Nah, saya akan membagikan ini nanti dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing, ya. Ada kelompok A, ada kelompok B, ada kelompok C. Kelompok B, ada kelompok C. C. Nah, ini juga saya berikan bahan bacaan. Bahan bacaan barangkali nanti di situ kalian ada soal yang perlu dijawab dan jawabannya ada di sini, bisa ini dibaca-baca untuk kelompok kalian. Oke, bahan bacaannya satu, setiap kelompok saya kasih bahan bacaan satu. Ini kelompok A saya kasih satu. Oke, untuk menjawabnya saya kasih juga apa ini? Karton. Setiap kelompok saya kasih karton satu persatu untuk menjawab pertanyaan dari LKPD tersebut. Ini kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok C. Nah, saya berikan waktu untuk pengerjaannya itu 30 menit, cukup? Cukup. 30 menit. Nanti setelah kalian selesai menjawab tugas yang saya berikan, nanti siap kelompok presentasi di depan kelas di sini ya. Nanti presentasi maju semua, tidak boleh perwakilan. Kelompok A anggotanya 5 ya, maju semua 5. Oke, silakan bisa dimulai pengerjaannya. Oh iya, jangan lupa kartonnya diisi juga nama anggota kelompok ya, diisi juga. Nanti kalau kalian membutuhkan apa ini warna-warna, barangkali nanti jawabannya supaya lebih menarik, boleh ambil di sini ya. Boleh ambil di sini. Ya, gunting boleh. Ini sticky note barangkali butuh, lem barangkali butuh ya. Lem. Nanti ambil di sini nggak apa-apa. Penggaris. Penggaris mana, Bang? Siapa tadi yang punya penggaris? Ada yang punya penggaris? Vino. Punya penggaris Vino? Pinjam Vino. Nah, saya pinjamkan ke kelompok lain. Saya soalnya nggak punya penggaris. Nah, ya. Penggaris tadi. Nah.
Apa? Tanyakan? Betul. Digunting ya. Ya, atau itu bisa ditambahi boleh juga. Ditaruh di atas saja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, buat kolom 3. Nanti Vindi tulisannya yang agak besar ya, biar kelihatan. Boleh nanti pakai spidol. Warna merah, warna hijau, boleh. Ayo, ini loh suruh nulis. Bagus ini tulisannya. Iya, iya, iya. Sekia, bagus tulisannya. Kenapa jadi sakit ah? Iya. Oh, karena banyak tugas dari sakit. Senyum, senyum, Febri. Ayo dikerjakan, Feb. Hmm? Iya, memang. Ini tugasnya yang C apa? Komik ya kemarin. Komik. Oh iya ada. Kelangkaan banyak artinya. Atau air bersih juga bisa. Jadi nanti kamu buat cerita gitu. Atau pas waktu COVID juga bisa. Ya, masker nggak bisa. Kamu buat itu ya. Boleh. Kalau COVID kan beritanya sudah lumayan lama ya. Ya, boleh. Silakan ambil video. Ah, April. Spidol. Butuh warna apa? Ya, ada krayon juga. Ada krayon. Jam 11 mulai presentasi bisa. Sekarang jam 10.46. Kurang 15 menit lagi. Ya,
Ah, sepeda, sepeda itu sekunder. Terus yang tersier baru motor. Ah, ya betul, sekunder. Memeska itu dibentuk. Ya boleh, jangan kotak gitu. Hah? Ya dibentuk gini aja loh, bulat gini. Ah, kotak gitu aja. Ya gabungan itu. Nggak usah. Ini kurang sini kamu. Nanti cukup pak, kamu tambah di situ. Itunya, kertasnya. Cukup nggak? Tempel sini, tempel sini, tempel sini. Oh, coba. Ketinggian pohonnya. Ya, coba aja dulu. Ditempel. Hmm. Kalau cukup nggak masalah, nggak apa-apa. Mbak, apa itu? Primer. Kurang satu, no? Ayo, apa? Nah, pakaian itu termasuk kebutuhan primer. Kalau pas nggak apa-apa. Pas. Kalau jawabannya banyak disingkat aja nggak apa-apa. Dirangkum, oh, biar nggak terlalu capek nulisnya. April. Tiga kolom. Satu, dua, tiga. Bah, ya, iya. Nah. Tapi nanti ya nulisnya di sini juga. Nggak buat kolom aja, dikerjakan di sini juga. Nanti kalau nggak ada tempat buat nama anggotanya, di baliknya aja nggak apa-apa. Nah, ya gitu aja. Ceritanya di mana? Di sini. Oh, dua. Oke. Terus yang ini dampak, di sini cara, solusi. Oke. Apa Gaby?
Tadi yang tidak masuk siapa? Yang tidak masuk tadi siapa? Oh, masih semua ya? Oh, iya. Apa GB? Ya, itu handphone jadi satu. Apa? Latihan nulis bergantian. Biar eh, biar merasakan semua gimana rasanya nulis di kertas karton. Sudah ditempel? Oh ini. Laptop ada berapa? Yang lebih bagus berarti yang tersier. Nah, ya sebentar. Laptop, ya apa? Tersier. Masih tersier. Heeh. Enggak di cantik mas semua juga nggak apa-apa. Secukupnya aja. Itu sekunder. Pokok sekunder apa? Tersier. Ya, saya kira kulkas itu. Apa itu?
Oh iya, itu kulkas, tersier. Sekunder. Hmm. Perabotan rumah tangga itu masuk dalam perabotan rumah tangga. Apa-apa. Nanti batangnya diwarna coklat nggak apa-apa. Tapi kalau terlalu lama jangan diwarnai full kayak di apa arsir gitu aja. Itu krayon bisa. Spidol lama kalau spidol, mending krayon cepat. Ya nggak usah bagus-bagus, pokok kelihatan kalau itu batang gitu aja. Batang pohon maksudnya, bukan batang dari suatu binatang. Ya, itu ada pegangannya biar kamu nggak kotor. Nah ya gitu. Sip, biar nggak kotor. Banyak ini. Nggak jadi. Disingkat aja. Siapa ya tadi? Lihat tulisannya itu. Siapa itu? Pakai sepeda lah? Enggak. Nanti. Oke. Jam pelajarannya selesai 11.30. Ya, 11.30. Kurang 30 menit. Terus pulang ya. Ekstra di sini. Tahun ya nggak masuk izin. Tahun. Ya, ini itu masuk sekunder. Iya mahal. Tapi ada yang lebih mahal lagi. Mobil tadi yang saya suka. Tapi nggak tahu kelupaan mungkin. Kalau ada itu ya boleh itu dimasukkan ke tersier, yang sepeda ke sekunder. Ya, nah itu sepedanya teman kalian, Rivaldo. Ya, kelas 9 itu. Sepeda.
Segera ditulis. Vindi, presentasi. Diapakan kita tangannya? Wah, nggak usah bagus-bagus. Ya. Yang penting bisa dibaca. Ya. Ada warna hitam ini, data hitam. Dibuat ininya aja nggak apa-apa. Kalau ininya nanti kelamaan, ya bawahnya aja nggak apa-apa. Cuma bingkainya aja. Kalau mau pakai krayon gini, hmm? Itu masih dipinjam. Iya, dipinjam. Oh, di situ nggak ada hitam kan? Ada. Ini tadi nggak ada hitamnya berarti. Oh, ada hitamnya tadi sini. Nggak ada. Spidol. Oh ya, pinjam. Dipakai tidak? Tidak. Hitam?
Sudah selesai kelompok A? Ya. Apa? Boleh. Sudah. Ayo, segera presentasi ya. Ya, sedang. Di sini sudah selesai. 10 menit lagi soalnya. Ya. Nggak apa-apa, taruh di atas saja nggak apa-apa. Nah, di sini langsung presentasi ya, nggak apa-apa. Apa? Ya, dibaca aja. Ya, sudah. Nanti ada yang, barangkali ada yang bertanya. Ya, pertanyaan satu aja. Nah, wes gitu aja. Sip. Iya. Hmm? Oh, masih semua. Sudah, Feb. Gitu aja. Ini ada isinya kan tadi? Banyak. Hitam. Pinjam hitam. Hmm. Ya, nggak apa-apa, gitu aja. Satu aja. Coba ke sini. Miring, miring, miring. Ya. Sudah? Ya. Apa? Oh ya. Hmm. Hmm. Sekunder. Contohnya kasih satu aja kan. Yang lain ini apa?
nulis contoh gitu biar cepat. Sudah? Sudah. Ya, habis ini presentasi ya. Hmm. Hmm. Gak usah dibaca ya, biar nggak lama. Oke, kelompok 1, kelompok A. Bisa presentasi sekarang? Oke. Ada yang mengerjakan, barangkali belum selesai. Yang lainnya melihat, yang presentasi. Oke. Oke, silakan presentasi dari kelompok A atau kelompok 1. Sini. Cek. Nah, silakan perkenalan dulu dari kelompok apa gitu ya. Nah, ya perwakilan aja. Nah, tugasnya apa? Kenapa? Sudah kan? Nggak jadi. Oke, salam dulu. Yang lain bisa sambil diperhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kita, pohon kebutuhan. Saya akan menjelaskan tentang pohon kebutuhan. Yang pertama adalah primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang nasi sendiri. Misalnya nasi, baju, rumah, dan lain-lain. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang ditarik setelah kebutuhan primer. Misalnya kulkas, sepeda, segala macam, mobil atau telepon. Yang kedua adalah kebutuhan tes. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bisa dipenuhi dan tidak atau sekunder. Contohnya seperti tas mewah, mobil-mobil mewah, laptop, mobil iPhone, dan perhiasan dan lain-lain. Sudah, gitu aja tugasnya. Oke, kelompok 1 atau kelompok A ini dia membuat contoh kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Dia mengaplikasikannya dengan menggambar pohon kebutuhan. Jadi pohon kebutuhan ini ada 3 cabang, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang ada di materi kita. Primer, sekunder, sama tersier. Kelompok A ini menyebutkan contoh-contohnya saja. Contoh dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, barangkali kelompok lain ada yang ditanyakan dari contoh dari kebutuhan-kebutuhan yang dipresentasikan sama kelompok A. Silakan, ada yang ditanyakan? Tidak? Tidak? Kalau sudah tidak ada yang bertanya, boleh silakan ditutup presentasinya. Sekian dari presentasi kelompok A. Tidak ada masalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus.
harus hormat saja. Terima kasih ya. Kelompok B sudah. Kalau belum kelompok C boleh. Oke. Gak apa-apa, Is. Gak usah. Sudah tapi tugasnya. Boleh. Nanti aja. Gak usah, gak apa-apa. Ayo, maju. Nanti bertanya, boleh. Nanti bertanya. Pakai mic. Perhatikan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil tes dalam kami. Ya, nggak apa-apa, ini dibaca aja. Jadi di sini ada tiga kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan definisinya adalah kebutuhan benar adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Tentunya adalah makan, minum, pakaian, dan rumah. Yang kedua ada kebutuhan sekunder. Definisinya kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi oleh kebutuhan primer. Contoh masuk rumah adalah lemari, panci, radio, sabun. Tersier, jadi kebutuhan tersier. Definisinya kebutuhan yang bisa dipenuhi setelah kebutuhan contohnya adalah mobil, perhiasan, tas mewah, HP mewah, sepeda mewah. Sekian, terima kasih dari kelompok. Barangkali ada yang ditanyakan ke kelompok B. Nah, ayo kasih pertanyaan. Jadi kelompok B ini dia menjelaskan tentang definisi setiap kebutuhan. Apa itu kebutuhan primer, apa itu sekunder, apa itu tersier. Jadi dia itu mengasih pengertian dari setiap kebutuhan. Dia menjelaskan dari setiap kebutuhan dan dia juga memberikan contoh dari setiap kebutuhan. Kebutuhan primer dia kasih contoh, sekunder juga sudah dikasih contoh, tersier juga begitu, sudah dijelaskan dan sudah dikasih contoh. Barangkali ada yang kelompok lain ditanyakan ke kelompok B. Silakan tanya yang sederhana aja. Ada? Ayo. Apa-apa. Harus tanya. Apa-apa. Yang sederhana-sederhana aja pertanyaan. Harus bertanya, ya, harus bertanya. Ayo, waktu, durasi, ayo. Saya dari kelompok C ini tanya, kenapa kebutuhan primer itu menjadi kebutuhan pokok di hidup kita? Kenapa kebutuhan primer menjadi kebutuhan pokok di kehidupan kita? Kenapa kok menjadi kebutuhan pokok? Nah, karena kebutuhan pokok adalah, itu. Mengapa kebutuhan pokok atau kebutuhan primer menjadi
Ya. Selanjutnya, kebutuhan primer adalah kebutuhan paling utama bagi manusia. Nah, itu. Nah, jawabannya adalah karena kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling utama bagi manusia dan harus dipenuhi oleh setiap manusia karena sifatnya dia kebutuhan pokok. Ada lagi? Silakan, Devi. Apa akibat jika kebutuhan tersier terpenuhi terlebih dahulu dibanding kebutuhan primer dan sekunder? Apa akibatnya? Apa akibatnya jika kebutuhan tersier itu dipenuhi terlebih dahulu daripada kebutuhan primer? Intinya gitu. Nah, akibatnya gimana? Misalkan kamu memenuhi kebutuhan mewah dulu, sedangkan kebutuhan primer atau kebutuhan utama belum kamu penuhi. Gimana akibatnya? Nah, gitu maksudnya. Ya. Nah. April, ayo silakan bicara di mic. Nah, segera. Nah. Nggak usah pakai mic kalau mic-nya gerak-gerak. Nggak usah pakai mic, nggak apa-apa. Ayo. Oh, ayo. Di sini pulang. Nanti keburu ditinggal sama teman-temannya. Oke, ini perhatikan kelompok A dijawab oleh kelompok B. Kita memerlukan kebutuhan tersier, Ah. murah seperti makanan, minuman, dan pakaian. Dari makanan nanti jatuh sakit, dan sakit. Oke, bagus. Bisa diterima? Bisa? Oke. Jadi kebutuhan tersier jika dipenuhi terlebih dahulu, maka untuk kelangsungan hidupnya akan kesulitan karena kelangsungan hidupnya ada di kebutuhan primer. Jadi harus primernya yang dipenuhi terlebih dahulu, tersiernya terakhir. Oke. Sudah? Oke, silakan ditutup untuk presentasi kelompok B. Sekian presentasi dari kelompok B. Terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok A dan kelompok C. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya kelompok 3, kelompok C terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya beserta kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Ya, ayo jelaskan secara singkat aja, boleh, biar tidak terlalu lama. Di sini saya akan memberikan satu masalah yang sering terjadi di kehidupan masyarakat tentang pengelolaan BBM, yaitu dengan adanya perubahan kebijakan impor bahan bakar dari Kementerian ESDM yang mengubah periode impor dari 6 bulan menjadi setiap 3 bulan sekali. Adapun dampak yang dirasakan yaitu biaya operasional yang membengkak. Sektor tertentu seperti pertambangan harus mengeluarkan biaya lebih tinggi dari sebelumnya. Dan adapun solusi seperti masyarakat yang bisa kita lakukan dengan menghemat penggunaan BBM dengan tidak mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi
Dan bisa juga mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan beralih dengan berjalan kaki atau bersepeda. Itu saja yang dapat saya sampaikan beserta kelompok saya. Mungkin ada yang bertanya? Jadi kelompok C ini adalah menjelaskan tentang kelangkaan BBM. Nah, kelangkaan BBM, masalahnya adalah BBM langka dan susah dicari. Dampaknya dari kelangkaan BBM, apa tadi dampaknya? Biaya operasional yang membengkak atau biayanya mahal. Nah, solusi dalam mengatasi kelangkaan BBM, salah satunya mengurangi penggunaan BBM dengan cara jalan kaki, menggunakan sepeda, terus Bertanya dari kelompok A maupun B. kenapa BBM mahal? Nah, itu